Pertama kami dari kelompok 4 ya, minta maaf mungkin kalau kami salah pengadministrasian pencatatan kami sehingga kami nggak terlambat menyampaikan ini. Baik, pada kesempatan kami ini dalam perkuliahan kita tentang ilmu filsafat pendidikan Islam, kami dari kelompok 4 ditugaskan untuk menyajikan materi tentang objek material dan objek formal ilmu manajemen pendidikan Islam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pendahuluannya ini sudah terlihat ya. Pengertian filsafat ilmu manajemen pendidikan Islam. Filsafat ilmu dan perspektif manajemen pendidikan Islam adalah upaya untuk memahami dasar-dasar epistemologi, ontologi, dan aksiologi manajemen pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Manajemen pendidikan Islam berfokus pada pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal, dengan prinsip-prinsip yang diambil dari ajaran Al-Quran dan hadis serta tradisi keilmuan Islam. Nah, selanjutnya tentang objek material ilmu manajemen pendidikan Islam. Kami dari kelompok 4 ditugaskan untuk membahas objek material dan objek formal ilmu manajemen pendidikan Islam. Kami sendiri Musni Faisal akan menyampaikan tentang objek material ilmu manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya rekan kami Bapak Hidayatul Syadri insya Allah akan menyampaikan objek formal ilmu manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, objek material ilmu manajemen pendidikan Islam. Objek material dari manajemen pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dalam konteks Islam. Ini mencakup lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya tentu peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan pendidikan. Dalam hal ini, fokus utamanya adalah pada aspek fisik, kebijakan, struktur, dan operasional dari lembaga pendidikan Islam. Berikut adalah beberapa contoh objek material dalam ilmu manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, objek material dalam pendidikan Islam yaitu lembaga pendidikan Islam. Nah, lembaga ini adalah pelaksana teknis lah dalam pendidikan Islam. Baik berbentuk pesantren, madrasah, atau sekolah Islam seperti rumah Quran, sekarang banyak namanya rumah adab, dan lain-lainnya. Yang kedua, yang menjadi objek material dalam ilmu manajemen pendidikan Islam adalah kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang disusun berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Kurikulum ini mungkin untuk yayasan-yayasan yang kalau istilah Pak Hidayatul Sadri, sekolah-sekolah yang independen itu langsung menjadi ikon sekolah tersebut. Ada sekolah Utrujah namanya, atau ada sekolah adab, atau sekolah yang khusus tentang rumah Quran dan lain-lainnya. Jadi kira-kira kurikulumnya kalau yang kami contohkan Utrujah tadi, dia memakai metode Utrujah, atau sekolah yang sistem tabarak, memang dia memakai sistem tabarak, atau rumah adab yang memang mereka mengutamakan adab dalam segala sesuatunya. Kemudian yang ketiga, dalam objek materialnya adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik yaitu guru dan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan Islam sesuai dengan
tuntutan kurikulum atau branding sekolah atau yang dibuat seperti itu. Kemudian yang keempat, metode pengajarannya, metode pengajaran Islam. Metode yang digunakan dalam pengajaran berbasis nilai-nilai Islam seperti metode tarbiyah atau pendidikan tazkiyah atau penyucian diri dan ta'dib atau pendisiplinan, dan juga seperti contoh-contoh lain yang tadi kami sampaikan pada kurikulumnya. Baik, dengan kata lain, objek material manajemen pendidikan Islam berhubungan dengan segala sesuatu yang dikelola dalam proses pendidikan Islam, baik secara fisik maupun institusional. Baik, itu objek material dalam ilmu manajemen pendidikan Islam. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Bapak Hidayatul Sadri, tentang objek formal ilmu manajemen pendidikan Islam. Kepada Bapak Ustadz Hidayatul Sadri, kita persilakan waktu dan ruang. Baik, terima kasih Pak Faisal. Juga mohon maafin kepada Bapak Ibu. Seperti sebagai Pak Faisal tadi mungkin karena ada pencatatan dan eh, apa yang akan kami sampaikan ini tentunya juga kami tidak menguasai secara penuh gitu. Ini mungkin juga hikmahnya keluarga kita tidak didampingi oleh Bapak dosen hari ini. Tapi mudah-mudahan ini bukan bagian dari yang tentunya ini bukan bagian dari sengaja gitu. Baik, kita lanjutkan objek formal ilmu manajemen pendidikan Islam dari tulisan ini. Pertama itu objek formal dari ilmu manajemen pendidikan Islam itu adalah sudut pandang atau cara pandang yang digunakan untuk mengkaji dan mengelola objek material tersebut. Dalam konteks ini, sudut pandang yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan teologis Islam yang dijadikan nilai Islam sebagai pedoman utama dalam pengelolaan pendidikan. Objek formal itu meliputi pandangan filosofi Islam, yaitu dengan pendidikan Islam dilihat dari berbagai proses bentuk manusia berkarakter mulia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian pendekatan teologis, pendidikan dikelola dengan dan diarahkan dengan mempertimbangkan ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan akhirnya adalah pendidikan Islam dalam bentuk insan yang kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam akhlak dan keilmuan. Yang ketiga, nilai Islam dalam prinsip manajemen. Semua aspek manajemen pendidikan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, amanah, dan manajemen tidak hanya berfungsi untuk mencapai tujuan duniawi, tapi juga diarahkan untuk mencapai kesuksesan ukhrawi atau akhirat. Objek formal ini membentuk manajer pendidikan Islam dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan keputusan yang berbasis nilai-nilai agama. Kemudian hubungan antara objek material dan objek formal dalam ilmu pendidikan, dalam ilmu manajemen pendidikan Islam, objek material dan objek formal saling berkaitan erat. Objek material memberikan bahan konkret yang harus dikelola, sementara objek formal memberikan cara pandang yang membimbing pengelolanya. Sebagai contoh dalam pengelolaan kurikulum, objek material nilai-nilai Islam yang tercermin dalam pandangan filosofis dan teologi Islam, objek formal menjadi dasar penyusunan kurikulum tersebut. Dengan demikian, tanpa objek material, ilmu manajemen pendidikan Islam tidak memiliki bahan yang akan dikaji atau dikelola. Sebaliknya, tanpa objek formal, pengelolaan pendidikan Islam kehilangan arah dan pedoman yang jelas. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu, filsafat ilmu manajemen pendidikan Islam memberikan landasan filosofis dan metodologis dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Objek material dari ilmu ini mencakup semua elemen yang terdapat dalam pendidikan Islam, sedangkan objek formalnya adalah cara pandang yang digunakan untuk mengelola dan memahami elemen-elemen tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Keduanya saling berkaitan dan membentuk landasan kuat bagi manajemen pendidikan yang efektif dan sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai penyampaian materi kita pada siang ini dari kelompok 4. Nah, mungkin kita kembalikan kepada Bapak Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hidayatul Sadri. Jadi dalam
kajian yang ditugaskan kepada kami mengenai objek material dan objek formal ilmu manajemen pendidikan Islam. Tadi beberapa bahan materi sudah kami sampaikan. Dalam hal ini tentu sesuai dengan termen selanjutnya kita meminta pandangan, minta masukan, minta kritik dan saran dari kita bersama agar diskusi ini tetap bisa kita laksanakan dan maksimalkan. Untuk itu kita persilakan kepada Bapak Ibu rekan-rekan untuk menyampaikan tanggapannya terhadap apa yang baru saja kami sampaikan dari kelompok 4. Kami persilakan Bapak Ibu. Kami mengusul seperti ini ya Bapak Ibu, kalau memang kita kan mengajukan ke Bapak nanti bukti perkuliahan kita ini, kita catat saja berapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Nah mungkin penuntasannya kita, jawabannya nanti, eee, kita tunggu saja dari Bapak gitu. Itu saja. Kalau boleh Pak, tadi Pak. ini barusan Bapak baru ya, Pak. Gimana Pak Ya, tadi Syafiq? ini barusan Bapak Danus chat, Pak. Katanya mohon maaf Bapak tadi ada tamu kata Bapak. Berarti Bapak bisa bergabung Pak Syafiq? Belum tahu lagi Pak, soalnya nih belum